Kami minta ini untuk diperiksa karena ada undang-undang yang melarang. Kami masyarakat melaporkan persoalan ini. Aparat Keamanan Negara Republik Indonesia bubarkan Laskar Manguni. Apakah benar dibubarkan? Seperti diketahui, bahwa di Manado, aksi damai umat Islam bela Palestina dihadang oleh pasukan Laskar Manguni Minahasa. Bahkan tidak hanya menghadang, mereka juga melakukan kekerasan. Dengan menganiaya umat Islam sampai ada yang meninggal. Dengan adanya kejadian tersebut, dapat disimpulkan, bahwa Laskar Manguni intoleran. Karena mereka tidak toleransi terhadap masa aksi damai pembela Palestina. Mereka justru malah memprovokasi aksi damai tersebut. Jika merujuk pada undang-undang, maka sangat layak Ormas Laskar Manguni untuk dibubarkan. Di sisi lain, polisi minta stop penyebaran postingan video bentrokan Laskar Manguni dan umat Islam. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu suku, agama, ras dan golongan tertentu. Dan tidak terpengaruh dengan isu tersebut. Serta tidak memposting atau menyebarluaskan postingan, serta video terkait bentrok antar kelompok di Bitung. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan. Jaga kerukunan, stop provokasi dan ujaran kebencian. Mari kita kompak, hentikan penyebaran video, gambar dan narasi postingan terkait kejadian di Bitung. Serahkan penanganannya kepada pihak kepolisian. Meskipun begitu, umat Islam sudah geram. Umat meminta polisi menangkap para provokator dalam bentrokan tersebut. Kami siap berperang dan kami siap membantai untuk Zionis Israel yang mendukung Israel yang ada di Indonesia. Jelang beberapa waktu, polisi pun menangkap 7 pelaku yang diduga provokator. Nampaknya umat Islam belum puas. Karena yang polisi tangkap tidak sesuai dengan keinginan umat Islam. Karena yang ditangkap polisi bukan orang-orang yang diburu oleh netizen. Sementara itu, dampak dari kejadian tersebut, akhirnya beberapa tokoh dan elemen masyarakat meminta kepada pemerintah untuk membubarkan Laskar Manguni. Masyarakat menilai bahwa orang yang pro-Israel harus dibubarkan dan dimusnahkan. Terlebih, Laskar Manguni secara terang-terangan membela Israel yang sudah jelas-jelas memusuhi umat Islam. Yang kedua, Laskar Manguni harus membubarkan diri di Kota Makassar, di seluruh penjuru Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Laskar Manguni harus menyatakan kesetiaannya kepada perjuangan rakyat Palestina. Menuntut kepada aparat untuk membubarkan Ormas Laskar Manguni. Yang ketiga, kami mengutuk dan mengecam pengibaran bendera Israel karena tidak sesuai dengan Permen. Dan perlu diketahui, di Indonesia sendiri hanya ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Tidak ada Yahudi di Indonesia. Ngapain kalian dukung wahai Laskar Manguni? Negara Indonesia saja tidak mengakui akan adanya Yahudi. Jikalau Laskar Manguni mendukung Israel, berarti mereka mendukung Yahudi. Jika ingin mendukung Yahudi, jangan tinggal di negara Indonesia. Jikalau membela Israel, apalagi mengibarkan bendera Israel, itu artinya sudah di luar koridor NKRI. Pelaku pengibaran bendera Israel, merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi, serta melanggar Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 yang melarang pengibaran bendera Zionis Israel. Jikalau melihat undang-undang, mereka sudah bisa dikatakan sebagai pengkhianat negara. Dari berbagai tokoh masyarakat, bahkan, Presiden pun mendukung penuh terhadap Palestina.
Semua menyerukan dukungan terhadap Palestina. Namun, tak diduga, secuil laskar intoleran justru secara terang-terangan mendukung Zionis Israel. Bahkan berbuat anarkis kepada rakyat Indonesia sendiri. Sebenarnya apa yang mereka dapatkan dari Israel? Sampai-sampai sebiadab itu. Di sisi lain, polisi meminta masyarakat untuk tidak terpancing dengan adanya kejadian ini. Polisi meminta video kerusuhan itu untuk tidak disebarluaskan. Dari semua kesimpulan, apakah aparat negara akan membubarkan Laskar Manguni? Karena menurut Front Persaudaraan Islam, dalam sepak terjangnya, atau apa yang sudah dilakukan Laskar Manguni, sudah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan dari kasus kerusuhan Bitung, kita bisa ambil pelajaran. 1. Masih ada warga NKRI yang kurang literasi. Sehingga masih mendukung penjajah Zionis Israel yang tidak sesuai dengan konstitusi negara kita. Dan ingat, yang menjadi korban kebiadaban Israel itu, bukan cuma warga Muslim saja, tapi juga warga Nasrani. 2. Membawa bendera dan atribut Israel adalah pelanggaran hukum. Dan ini sudah sepatutnya ditindak tegas. 3. Kekerasan yang terjadi harus diusut tuntas. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa saja yang menjadi aktor intelektualnya. Jika terbukti ada ormas yang menjadi provokator, sudah sepatutnya dibubarkan. 4. Untuk semua saudara sebangsa, harap menahan diri, sepertinya ada pihak-pihak yang mau membentur-benturkan antar anak bangsa. Jangan sampai terpancing. Kasus Ambon Poso jangan sampai terulang kembali. 5. Tetap fokus membela dan mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan semampu kita. 6. Ingat, Israel itu terkenal licik. Boleh jadi mereka mengirimkan agen-agennya dan juga buzzer-buzzernya untuk terus memanaskan situasi. Hingga kita lupa akan tujuan kita mendukung perjuangan rakyat Palestina. 7. Pemerintah, aparat, mohon tegas dan berlaku adil untuk menyelesaikan masalah ini. Hingga konflik tidak meluas kemana-mana. Saya Bahar bin Ali bin Smith menghimbau, menyatakan dan menyerukan kepada seluruh umat beragama yang berada di Sulawesi Utara khususnya Kota Bitung agar kita sama-sama menjaga persatuan dan perdamaian, baik dari umat Islam atau saudara-saudara Kristen. Alhamdulillah kemarin kerusuhan di Bitung telah damai. Tapi saya menghimbau kepada seluruh umat Islam tetap siaga dan tetap waspada. Saya juga menghimbau kepada kepolisian Polda Sulut agar netral, tidak pro kanan, tidak pro kiri. Tangkap pelaku-pelaku, tangkap aktor intelektualnya, tangkap provokator-provokator masalah dalam kerusuhan ini. Tangkap mereka dan adili mereka dengan seadil-adilnya. Bubarkan ormas-ormas radikal, bubarkan ormas-ormas intoleran. بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الحمد لله ناصر المجاهدين ومذل الطغاة المتجبرين. Abu Ubaidah pimpin 25 orang untuk menghadapi 1000 lebih. Inilah tanda kekuasaan Allah dalam membantu mujahidin. Minggu lalu, Israel umumkan bahwa pasukannya bertempur sengit di beberapa wilayah di Gaza, yang tewaskan banyak perwira dan tentara mereka. Banyak pihak mengira ratusan ribuan Al-Qassam yang terlibat. Faktanya, Abu Ubaidah yang menyebut, pejuang yang terlibat hanya 25 orang, dan hanya 1 orang yang syahid. Lalu bagaimanakah semua itu bisa terjadi? Kalau bukan pertolongan Allah, lalu siapa lagi? Pertolongan Allah melalui mencerdaskan, memberanikan, dan menenangkan 25 orang itu, membuat musuh gentar. Dan tidak ada yang tidak mungkin, pasti melalui pertolongannya lah melipat gandakan mujahidin. Sampai 72 jam itu dimenangkan. Sampai-sampai, minggu lalu Israel umumkan bahwa, pasukannya bertempur sengit di beberapa wilayah di Gaza, yang tewaskan banyak perwira dan tentara tewas. Sementara itu, janji Abu Ubaidah sebelumnya, kami memberikan kabar baik kepada Netanyahu dan pimpinan militernya. Mereka akan berlutut di akhir pertempuran ini. Dan hari ini terbukti dengan gencatan senjata dan tukar tahanan.
Sebelumnya, Presiden Israel sesumbar akan menghabisi perlawanan di Gaza. Dan akhirnya, semua umat manusia bisa menyaksikan rencana siapa yang tepat dan terbukti. Di sisi lain, Israel telah bersetuju untuk terima gencatan senjata sementara dan pertukaran tawanan. Israel sebanyak 50 orang tawanan, Palestina sebanyak 300 orang. Gantz dan Netanyahu mengaku terpaksa terima keputusan yang berat ini dan terima syarat dari Abu Ubaidah. Mengenai hal tersebut, banyak pihak menilai kalau gencatan senjata dan pertukaran tawanan sangat tidak masuk di akal. Karena 50 berbanding 300 tawanan. Itu artinya, Palestina memenangkan dalam pertempuran beberapa waktu terakhir. Dan Israel sebenarnya hanya mengelak. Sebenarnya mereka butuh waktu untuk istirahat. Karena kewalahan dari serangan yang dilakukan hanya menghabiskan waktu dan materi. Sementara itu, Hamas hancurkan pasukan Israel dalam sekejap. Abu Ubaidah mengatakan, kami hancurkan 60 kendaraan dalam waktu 72 jam. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam mengatakan, bahwa para pejuang brigade tersebut menghancurkan 60 kendaraan militer Israel. Termasuk 10 pengangkut pasukan, selama 72 jam terakhir. Dan Israel mengebom pasukannya di darat karena mengira sejumlah tentaranya telah ditangkap. Di sini juga termasuk dari pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Karena bagaimanapun persepsinya, yang jelas, mereka telah menghabisi tentaranya sendiri. Dilansir dari Al Jazeera. Hari Senin tanggal 21 November 2023. Abu Ubaidah mengindikasikan dalam pidatonya, bahwa bentrokan masih sengit dengan tentara pendudukan di beberapa wilayah di jalur Gaza. Dia menegaskan bahwa anggota Al-Qassam melakukan sejumlah operasi khusus melawan musuh. Dan membunuh serta melukai sejumlah tentara. Dan menunjukkan bahwa para pejuang melakukan penyergapan terhadap pasukan berjalan kaki di barat daya kota Gaza pada Sabtu, 18 November 2023, lalu. Dia menunjukkan bahwa pejuang Al-Qassam mendengar teriakan tentara pendudukan dan seruan bantuan mereka. Mendengar hal tersebut, Abu Ubaidah pun langsung pimpin 25 pejuang pasukan elit Al-Qassam. Guna melakukan serangan kompleks pada hari Minggu 20 November 2023 sore. Dan menargetkan pasukan pendudukan di rumah sakit Al-Rantisi di Gaza. Di mana mereka menghabisi 4 tentara yang turun dari pengangkut pasukan di dekat rumah sakit dari jarak 0. Dia menunjuk pada kesyahidan salah satu pejuang Al-Qassam dalam serangan yang mereka lakukan terhadap pasukan musuh yang bersembunyi di rumah sakit Al-Rantisi. Terungkap juga, bahwa anggota Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel, bentrok dengan tentaranya, dan membunuh sedikitnya 7 orang di antara mereka. Mengenai pemboman Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Abu Ubaidah menekankan bahwa tujuan pendudukan dalam perang ini adalah untuk menghancurkan dan membunuh warga sipil. Dan mengatakan bahwa rencana musuh terhadap rakyat kami akan menjadi awal dari akhir perang tersebut. Dia menambahkan, keadaan histeris yang dialami musuh dalam menangani kejahatannya merupakan indikasi kurangnya keyakinan akan kemenangan. Di akhir pidatonya, ia menyimpulkan bahwa agresi akan dipatahkan dan kemauan kita tidak akan dipatahkan. Dalam kata lain, Abu Ubaidah menegaskan bahwa kami akan memenangkan perang ini. Bukan tidak mungkin, semua itu adalah pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dengan diberikannya tekad yang kuat, taktik yang jitu, bisa mengalahkan musuh yang kekuatannya melebihi tentara Hamas. Sebelum pidato Abu Ubaidah, Brigade Al-Qassam mengebom wilayah Tel Aviv, dan koresponden Al Jazeera mengatakan bahwa itu adalah salah satu pemboman terbesar yang pernah dilakukan terhadap kota tersebut. Wow, malah baik. Dan hal itu juga merupakan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Bukan tanpa alasan, semua telah menyadari bahwa wilayah Tel Aviv dilindungi oleh Iron Dome, namun senjata canggih di dunia itu tak berfungsi dan bisa ditembus. Dan akhirnya membuat sejarah dalam kejadian di Tel Aviv tersebut. Patut dicatat, bahwa selama pertempuran Banjir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam terus mendokumentasikan operasi mereka melawan tentara pendudukan. Seperti menyerang tank dan kendaraan militer Israel dengan rudal anti-armor, dan anti-personil, serta penyergapan, dan serangan terowongan jebakan di daerah yang ditembus pasukan Israel. Yang perlu diingat, kemenangan dan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Bahwa janji Abu Ubaidah sebelumnya, ia mengatakan, kami memberikan kabar baik kepada Netanyahu dan pimpinan militernya. Mereka akan berlutut di akhir pertempuran ini. Dan hari ini terbukti dengan gencatan senjata dan tukar tahanan. Sebelumnya Netanyahu sesumbar akan menghabisi perlawanan di Gaza.
Di stadion sepak bola Spanyol, semua orang berteriak, "Kami tidak ingin menonton sepak bola, kami ingin pergi dan membantu Palestina." Viral di media sosial, stadion bola di Spanyol menolak menonton bola, dan mereka memilih untuk berangkat ke Palestina untuk membantu para mujahidin. Sebelum pertandingan bola dimulai, para supporter bernyanyi, dan nyanyian itu adalah dukungan buat Palestina. Melihat kejadian seperti itu, berbagai ragam komentar bermunculan, tak sedikit dari mereka menangis atas kejadian di dalam stadion bola tersebut. Bahkan, berbagai tanggapan di medsos mempertanyakan, kemana umat muslim di dunia? Kenapa mereka tega tinggalkan Palestina sendiri? Di sisi lain, ada juga komentar yang mengkritik atas kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian itu adalah di Maroko. Dukungan untuk Palestina terus mengalir. Salah satunya dari fans klub asal Maroko, Raja Casablanca. Ribuan fans Raja Casablanca menyanyikan dukungannya kepada rakyat Palestina yang terus menjadi korban kebiadaban Israel. Tak hanya menyanyi, fans Raja Casablanca juga mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan. Dukungan itu diberikan fans Raja Casablanca saat klub kesayangannya menghadapi Maghreb Tetouan akhir pekan kemarin. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Mohammed V, Casablanca, tuan rumah memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Berikut, lirik nyanyian yang dikumandangkan fans Raja Casablanca. Palestina tercinta, di mana negara-negara Arab lainnya? Mereka tertidur. Palestina adalah negara terindah di dunia. Semoga Tuhan melindungi kalian. Kami tak terima kalian disakiti di Gaza. Palestina akan mendapatkan kemerdekaan. Dengan kehendak Tuhan, kebahagiaan akan tiba di Yerusalem. Fans Raja Casablanca adalah orang Palestina. Kami bersama kalian. Situasi antara Palestina dan Israel kembali memanas. Ini berawal dari serangan ribuan roket yang diluncurkan Hamas. Tak tinggal diam, Israel membalas dengan serangan membabi buta ke Palestina melalui darat, laut, dan udara. Tidak hanya itu, Israel juga memutus suplai listrik, makanan, dan gas ke jalur Gaza. Serangan dahsyat Israel juga merusak rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Fasilitas medis pun rusak. Padahal, rumah sakit Indonesia sedang menerima banyak korban serangan Israel. Dan anehnya, di balik serangan brutal Israel ke Palestina, justru banyak yang memberikan dukungan pada Israel. Beberapa pesepak bola dunia secara terang-terangan memberikan dukungannya pada Israel, dengan menyebut Palestina teroris. Contoh, seperti pesepak bola ini. Oleksandr Zinchenko, Mikhailo Mudryk, dan beberapa nama lain memberikan dukungannya pada Israel. Oleh sebab itulah, supporter yang ada di stadion tersebut memperlihatkan kepada persepak bolaan dunia, agar mereka tahu dengan baik. الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر المجاهدين ومذل الطغاة المتجبرين والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده وبعد. Inilah Ubaidah, yang dulu waktu seorang bocah kecil yang pernah melempari pasukan Zionis dengan batu. Aku ditangkap di penjara selama 21 tahun. Jasad hidupku sudah ditempa dengan berbagai siksaan. Tentara Zionis memasukkan dan menumpahkan bergalon-galon air ke dalam hidungku. Tentara Zionis menyetrumku dan memaksaku untuk meninggalkan agamaku. Mereka memasukkan jasad hidupku ke dalam peti mati, dengan berlubang kecil untuk ku bernafas. Di dalam peti mati, aku tetap melaksanakan sholatku, dan Allah selalu bersamaku. Dan inilah aku, yang kini terbebas karena Maha Kuasa Allah. Inilah aku pejuang Islam di tanah ini Palestina. Yang akan membela tanah suci negeri para nabi. Sampai akhir nafasku. Sampai terkuburnya manusia laknatullah. Masya Allah, ternyata Ubaidah jadi masuk bagian manusia terpilih, dan begitu hebat kisahnya.
Dan kita tidak ada alasan sedikit pun untuk mengeluh. Betapa Allah selalu bersama orang-orang yang kuat memegang tauhid. Maka jadikanlah sebagian dari kami termasuk golongan orang-orang yang terpilih, dan orang-orang yang sabar. Abu Ubaidah adalah seorang tokoh militer dari Brigade Al-Qassam, sayap militer dari organisasi Hamas. Abu Ubaidah sebagai juru bicara, berperan untuk menyampaikan informasi dan pernyataan terkait operasi militer dan aktivitas Brigade Al-Qassam. Di sisi lain, Hamas sering dianggap sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara dan lembaga internasional. Lantas, siapa Abu Ubaidah yang viral di media sosial? Simak profilnya berikut ini sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber. Abu Ubaidah atau yang juga dikenal dengan nama Abu Ubaidah, Abu Ubaydah, atau Abu Ubaidah ini merupakan nama samaran juru bicara Brigade Is-Ad-Din Al-Qassam, yakni sayap militer Hamas. Belum ada yang tahu siapa nama asli Abu Ubaidah, begitu juga dengan detail informasi pribadinya. Bahkan, wajah Abu Ubaidah pun tak pernah diketahui karena ia selalu mengenakan penutup kepala, setiap kali muncul ke hadapan publik. Pada 2014, media Israel pernah merilis foto yang diduga Abu Ubaidah dan nama aslinya, yaitu Huzaifa Samir Abdullah Al-Kahlot. Akan tetapi, keabsahan foto serta nama tersebut langsung dibantah Brigade Al-Qassam. Sejak kembali meletusnya perang antara Israel dan Gaza pada 7 Oktober lalu, Abu Ubaidah kembali muncul ke layar kaca. Usai Muhammad Al-Deif selaku Komandan Al-Qassam memproklamirkan Operasi Banjir Al-Aqsa dimulai. Abu Ubaidah pertama kali dikenal tahun 2002 sebagai bagian dari pejabat lapangan Al-Qassam. Ia berbicara pada banyak media melalui konferensi pers, namun tidak pernah menampakkan wajahnya. Menurut laporan media Israel, Abu Ubaidah berasal dari kota Na'aliyah, Gaza, yakni kota yang diduduki Israel pada 1948. Dan saat ini, ia dikabarkan tinggal di Jabalia, sisi timur laut Gaza. Rumahnya beberapa kali dibom pada 2008, 2012, 2014, dan saat ini. Alhamdulillahi nasiril mujahidin, wa mudhillil tughatil mutajabbirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujahid syahid. Sebelumnya diketahui, nama Abu Ubaidah Hamas viral usai dirinya membagikan pesan audio pada Sabtu, 4 November 2023. Di pesan audio tersebut, Abu Ubaidah menyampaikan bahwa pasukan Al-Qassam aktif menyerang musuh, serta menetralisir kendaraan mereka. Setidaknya, ada 24 kendaraan musuh yang hancur. Bukan di tahun 2023, justru sejak tahun 2006 itulah, nama Abu Ubaidah dikenal sebagai sosok ikonik bagi rakyat Palestina, hingga seluruh Timur Tengah dan dunia Muslim. Meski dikenal seantero dunia Muslim, Abu Ubaidah sebagai juru bicara hanya muncul dengan tampilan menutupi wajahnya dengan kain khas Palestina, keffiyeh. Suara Abu Ubaidah begitu fasih, tegas, dan emosional. Sering menyampaikan pesan-pesan perlawanan, solidaritas, dan optimisme kepada rakyat Palestina yang teguh, bangsa Arab dan Muslim, dan orang-orang bebas di dunia. Tak hanya berkat lantangnya menyuarakan Muslim, Abu Ubaidah juga dikenal sebagai juru bicara yang jarang berbohong atau menyesatkan. Juru bicara militer itu selalu mengikuti perkembangan situasi di lapangan dan memberikan informasi yang akurat dan relevan. Abu Ubaidah bahkan tidak segan mengkritik atau menantang musuh-musuh Palestina, terutama Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab yang bersekutu dengan mereka. Abu Ubaidah identik dengan sorban merah yang digunakan sebagai topeng menutupi wajahnya. Abu Ubaidah bukan nama asli dari sosok juru bicara Brigade Al-Qassam, melainkan nama samaran yang diambil dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah bin Jarrah. Di masa Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah bin Jarrah terkenal sebagai Panglima Perang Yarmuk sekitar tahun 634 Masehi, atau 1389 silam. Menariknya, nama asli sosok Abu Ubaidah yang sering terdengar di Palestina dan dunia, tidak diketahui oleh publik hingga kini. Bahkan Israel yang berusaha mencarinya pun tak kunjung menemukan nama asli Abu Ubaidah. Usaha Israel mengungkap nama asli Abu Ubaidah pernah dibantah oleh Hamas, dan disebut sebagai berita bohong. Israel pernah mengklaim bahwa nama asli Abu Ubaidah adalah Huzaifa Samir Abdullah Al-Kahlot, dan merilis gambar wajahnya, padahal hal itu tidaklah benar. Sebagai informasi, hingga artikel ini ditayangkan, nama asli Abu Ubaidah belum juga diketahui. Hanya saja, gambar Abu Ubaidah memakai sorban merah yang menutupi wajahnya viral di berbagai platform media sosial. Abu Ubaidah adalah pejuang bagi bangsa negara Palestina, tanah suci negeri para nabi.
15 November, pas pertengahan bulan di bulan ini, terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan kejadian itu pun disaksikan orang-orang yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina, tadi malam, Israel meluncurkan serangan dengan tujuan menarget Masjid Al-Aqsa. Namun siapa mengira, ada kejadian dengan jelas terlihat, dan saat kejadian hal tersebut, semua orang bertakbir dan terkagum dengan kejadian tersebut. Tepat rudal-rudal diluncurkan, tiba-tiba ada cahaya yang menghalangi rudal-rudal tersebut. Dengan jelas terlihat, bahwa rudal-rudal tersebut tidak bisa menembus Masjid Al-Aqsa. Dan rudal-rudal itu pun menghilang dengan seketika. Tanpa disadari, dan entah apa yang terjadi. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang menghalau rudal-rudal tersebut menghilang. Dan setelah rudal-rudal itu dihalaunya, cahaya itu pun berubah menjadi 3, dan meluncur ke arah pusat rudal itu diluncurkan. Tak cukup di situ, cahaya itu pun berubah lagi menjadi bentuk makhluk yang bersayap. Entah makhluk apa, dan semua orang yang melihat pun bergema mengumandangkan takbir. Setelah berubah dan bersayap, lalu makhluk itu pun terbang dan menghilang. Dan seketika tempat yang meluncurkan rudal-rudal tersebut pun meledak. Tiada pertolongan seperti itu, melainkan pertolongan dari Allah langsung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah malaikat yang diutus untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Unsurna ya Allah wa ya khairon nasirin. Amin ya Rabbal Alamin.